Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Bunda dan Ayah dan Bunda. Senang sekali rasanya kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini, Zoominar. Semoga kita bisa sharing ilmu yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Mas, boleh. Oke, sekarang kali ini kita akan membawakan tentang kanker leher rahim atau kanker serviks, ya. Dan ini sering sekali kami mendapatkan pasien yang sudah terlalu jauh stagingnya, sudah terlalu lampau parah penyakitnya. Karena apa? Karena ya memang pengetahuan tentang kanker serviks ini sangat-sangat kurang sekali kita rasakan, ya. Oke. Ini ada statement, ada satu perempuan Indonesia meninggal setiap 1 jam karena penyakit kanker serviks. Dan setiap perempuan beresiko untuk terkena kanker serviks tanpa memandang usia. Oke. Sudahkah Anda mengenal mengenai kanker serviks? Ini kita bisa lihat, ini ada ini nggak? Pointernya nggak? Nggak ada ya? Maaf sebentar. Ini audien ada ya? Ini adalah bagian tubuh dari panggul seorang wanita. Ya, ini kita bisa lihat secara garis besar gambarnya. Ini adalah serviks. Bentuknya seperti tutup botol. Kita kalau punya botol kecap apa, nah itu seperti itu. Ya. Dan terus ini vagina, ini serviks, dan inilah rahim, ini saluran telur, dan inilah indung telur. Ya. Dan inilah bagian luar dari vagina, ya. Ini ada selaput darah, ini ada bibir, dalam, ini bibir luar, ya. Slide. Oke. Pada keadaan kanker serviks, ada suatu tumor ganas yang tumbuh di dalam leher rahim. Dia tumbuh di namanya zona CTZ, zona transisi antara serviks dengan mukosa dari vagina, ya, di sini. Nah, ini keadaan normal tuh dia mulus, bersih, licin, tidak ada lesi, tidak ada hal-hal yang ada perdarahan, tidak ada pertumbuhan, ya. Sedangkan pada kanker serviks dia akan mulai terjadi suatu jaringan yang berubah bentuk, yang mudah berdarah, yang rapuh, ya, dan juga disertai dengan adanya keputihan, adanya perdarahan, gitu, ya. Oke, nah pertama kita lihat adalah faktor risiko yang terjadi. Kenapa bisa terjadi kanker serviks? 97% kanker serviks disebabkan oleh human papillomavirus, suatu virus yang menyebabkan penyakit kecil kelamin, ya, dan virus ini berada di alat kelamin baik wanita maupun pria, ya. Jadi kanker serviks itu hanya untuk perempuan, tapi ada juga kanker pada penis yang disebabkan oleh kuman yang sama, sebutnya kuman HPV, ya. Nah, faktor yang lain adalah hubungan seksual pertama pada usia dini. Makin sering, makin muda seorang wanita melakukan hubungan seksual, itu makin kemungkinan terjadinya kanker serviks lebih besar. Kemudian berganti-ganti pasangan seksual juga akan mengakibatkan peningkatan dari kejadian dari kanker serviks, ya. Dan kekebalan tubuh yang rendah, misalnya pada orang-orang yang menderita penyakit kronis, ya, itu menderita seperti HIV, TB paru, kemudian dengan gangguan imunosupresan, orang-orang dengan mengkonsumsi obat-obat untuk menekan kekebalan tubuh pada orang-orang dengan transplantasi organ ginjal, organ jantung, nah itu biasanya lebih mudah untuk terjadinya kanker serviks. Gejala yang paling awal adalah pasien datang, paling sering adalah datang dengan keputihan, disertai dengan adanya perdarahan yang tidak normal di luar siklus haid, ya. Dan biasanya dokter akan menanyakan, ada nggak perdarahan setelah melakukan hubungan seksual?
Karena biasanya kalau kanker serviks itu jaringannya rapuh, mudah berdarah. Kalau berhubungan seksual itu pasti ada terkena lesinya, terkena gerakan dari penis suami, kemudian terjadi luka. Nah, pas sudah melakukan hubungan seksual, loh kok ada darahnya gitu ya. Kemudian ada perdarahan setelah menopause, karena biasanya kan wanita udah menopause kan tidak haid lagi. Loh kok ini tiba-tiba ada darah nih ya. Terus ada perdarahan di antara dua siklus waktu haid. Misalnya harusnya haidnya masih belum waktunya, loh tengah-tengah ada perdarahan gitu ya. Ini untuk warning bagi kita semua. Ya. Dan ada lagi yang namanya menstruasi yang tidak normal, yang lebih lama dan darahnya lebih banyak. Nah, itu harus hati-hati. Jangan-jangan ada kemungkinan terjadinya kanker serviks. Terus ada lagi keputihan yang menetap. Ya, channelnya bisa warna encer dengan warna pink atau coklat. Ada yang mengandung darah yang segar, yang berwarna merah, atau darah yang berwarna hitam. Dan juga yang paling sering kalau udah terlampau parah, terlampau jauh stagingnya, penyakitnya itu bisa berbau busuk. Baunya busuk sekali seperti, ya maaf, kalau dulu kita waktu sekolah bilangnya seperti ikan asin yang busuk. Nah, bayangkan ikan asin yang busuk yang udah baunya nggak enak sekali, ya itu pun dari jarak 10 meter saya pun sekarang udah bisa mencium ini, wah ini pasien datang dengan bau seperti ini kanker serviks. Ya, dulu malahan waktu kita sekolah di bed dengan pasien kanker serviks kita taruh kopi di sekelilingnya untuk mengurangi bau busuk yang sangat tidak nyaman. Ya. Oke, terus kalau udah tahap lanjut kanker serviks, satu bisa terjadi namanya nyeri panggul atau pinggang. Kedua, sering berkemih. Ketiga, nyeri saat BAB atau BAK. Dan yang terakhir, nyeri akibat infiltrasi tumor terhadap serabut saraf. Jadi nyerinya sangat nyeri, dari sepanjang waktu sakit sekali. Karena saraf-sarafnya sudah terinfiltrasi, sudah diserang oleh sel-sel tumor dari kanker serviks. Nah, ini perjalanannya ya. Kalau kita bisa lihat ini kanker ini serviks yang sehat ya, mulus, bening ya, tanpa ada lesi apapun juga. Pada yang tahap awal ya, kita bisa lihat di sini terjadi ada gambaran lebih putih, jaringannya lebih memerah ya, di sini udah ada seperti lesi-lesi, ini yang ringan. Yang tahap yang lebih lanjut seperti displasia sedang itu udah terjadi lesinya lebih luas dan lebih dalam di sini ya. Nah, terus yang tahap selanjutnya yang udah lebih parah lagi, ini daerahnya lebih luas lagi di sini ya. Terus yang sudah karsinoma, nah ini udah karsinoma in situ ya, udah terjadi lesi kanker. Ini sih masih belum kanker nih, ini pre-cancer lesion namanya, lesi sebelum kanker. Nah, ini udah terjadi lesi yang sudah kanker jelas. Kita bisa lihat ini potongan spesimen dari operasi pengangkatan rahim pada pasien dengan kanker serviks ya. Gimana sih pencegahannya? Yang pertama sih ya vaksin HPV utamanya ya. Jadi sekarang tuh sudah ada dua macam vaksin, namanya Gardasil dan Cervarix. Gardasil itu untuk 4 macam subtipe. Sebenarnya HPV dan papillomavirus itu ada macam-macam ya, ada ratusan jenis. Tapi yang paling mungkin, yang paling sekarang yang disebutkan sebagai penyebab terjadinya kanker serviks adalah yang tipe 16 dan 18. Nah, itu paling yang sebutnya paling ganas ya. Nah, kalau Cervarix itu cuma berfungsi untuk menekan perjalanan ataupun mencegah terjadinya kanker serviks, itu cuma 2 tipe, 16 sama 18. Tapi kalau yang Gardasil bisa 4 subtipe ya. Jadi yang untuk penyakit kanker serviksnya sendiri yang 16-18 tipenya, dan juga untuk tipe penyakit yang berhubungan dengan kutil kelamin, jadi lebih luas cakupannya ya. Terus tidak berhubungan seksual pertama di usia dini ya, kemudian tidak merokok dan melakukan pola hidup sehat, yang selanjutnya tidak berganti-ganti pasangan seksual. Intinya kanker serviks ini, HPV ini ditular, sebenarnya salah satu penyakit menular seksual. Virus ini ditularkan secara inokulasi, menempel ya,
menempel di alat genital. Nah, yaitu akan meningkat kemungkinan terjadi kanker serviks kalau satu, hubungan seksualnya berganti-ganti pasangan, lebih sering, lebih banyak. Kemudian berhubungan juga dengan merokok. Merokok itu akan menurunkan antibodi, menurunkan imunitas, sehingga lebih mungkin terkena. Ya. Kemudian juga pasien orang-orang yang menderita penyakit kronis, penyakit HIV, seperti saya bilang tadi, ya. Intinya bahwa seksual, karena ini penyakit menular seksual, jadi hindari hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, ya. Oke, gimana deteksi dininya? Yang paling awal kita lakukan pap smear. Misalnya ada pasien datang dengan gejala kita curigai ke arah kanker serviks. Pasien dengan keputihan, pasien dengan perdarahan, pervaginam, pasien dengan gangguan haid, ya di mana kita curigai ada kemungkinan ke arah kanker serviks dari anamnesisnya, dari perjalanan penyakitnya, tuh nanti kita lakukan pap smear. Sebenarnya kalau di puskesmas atau di Paskes 1 itu sudah digalakkan namanya tes IVA. Jadi tes IVA itu kita melakukan deteksi dini dengan memberikan asam asetat terhadap serviks. Nah, kalau itu ternyata dia ada perubahan, bisa dikirim ke rumah sakit. Kita lakukan namanya pap smear. Pap smear itu kita akan mengambil sampel dari sel-sel di serviks untuk melihat apakah ada kemungkinan sel-selnya terjadi suatu perubahan displasia, metaplasia, ataupun udah terjadi namanya ke arah kanker atau karsinoma. Nah, ini IVA test nih, yang dilakukan di fase tingkat 1. Kalau ternyata positif ke arah keganasan, kita melakukan namanya kolposkopi. Kolposkopi itu kita melakukan seperti melihat tapi dengan pembesaran dengan alat namanya kolposkopi. Jadi lebih jelas gambarannya. Nah, dari sel-sel itu kita bisa lihat lebih jelas lagi dengan secara mikroskopis, dan juga kalau misalnya ada lesi yang kira-kira mencurigakan, nah itu yang diambil untuk jadikan biopsi. Biopsi itu kita lakukan, kita ambil sampelnya dan kemudian kita periksa di laboratorium. Dan lagi namanya HPV DNA test. Ini untuk mendeteksi infeksi HPV yang berisiko tinggi. Biasanya sebagai lanjutan dari pap smear atau IVA test, ya. Jadi kadang-kadang kita juga kalau mau melakukan pemberian vaksin, kita tes HPV DNA-nya. Kalau ternyata positif, itu artinya Anda sudah terinfeksi, sudah pernah terinfeksi. Dan biasanya kita nggak lakukan penyuntikan vaksin di sini, ya. Oke, gimana pengobatannya? Nah, pengobatan sih ada berapa cara. Satu adalah tindakan operatif. Tindakan operatif ini batasannya sebenarnya. Maksimal sampai di staging 2A. Kalau udah 2B ke atas sudah tidak dilakukan tindakan operatif. Tindakan operatif dilakukan kenapa? Karena di operasi maupun tidak operasi hasilnya sama aja. Pasiennya dalam keadaan perburukan kalau dilakukan tindakan operasi. Tuh, ya. Dan operasinya itu biasanya disebutnya histektomi radikal. Jadi diangkat dari rahim, saluran telur, indung telur, sampai ke kelenjar getah bening. Dan kalaupun misalnya sampai ke vaginanya pun terkena dari sebaran dari kanker serviks, sel-sel kanker serviks, vaginanya pun bisa diangkat di situ. Ya. Kemudian kalau misalnya habis operasi, pasiennya ternyata butuh juga kemoterapi dan radioterapi. Nah, di sini kita lakukan, ya. Ataupun langsung tidak melakukan operasi, dia langsung masuk ke kemoterapi atau radioterapi. Kalau stagingnya di atas 2B. Satu lagi menarik adalah terapi biologi. Terapi biologi ini adalah terapi adjuvan sebenarnya. Terapi diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya pemberian imunomodulator seperti meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian sekarang sih sedang digalakkan untuk penggunaan stem cell untuk mengobati pasien-pasien dengan kanker, dengan kanker. Dan itu juga sudah dicoba sedang berjalan
untuk mengobati kanker serviks dengan stem cell. Nah, terapi biologi yang lain adalah yaitu pemberian vaksin. Jadi sebenarnya bukan pemberian vaksin, bukan terapi ya, sebenarnya untuk pencegahan terhadap kanker serviks. Kalau yang saya dengar di Bali itu sudah dilakukan pemberian vaksin secara universal. Jadi anak-anak prasekolah, jadi anak SD kalau nggak salah, anak SD sudah lakukan penyuntikan vaksin HPV. Ya, karena mungkin daerahnya itu sangat tinggi prevalensi dari terjadinya kanker serviks. Oke. Nah, ingat ini, kalau di dunia itu setiap 2 menit satu wanita meninggal karena kanker serviks. Di Indonesia setiap 1 jam. Ya. Dan kanker serviks ini kanker kedua yang sebagai pembunuh wanita, yang kedua setelah yang satunya adalah kanker payudara. Jadi ya kita harusnya prihatin, lebih aware, lebih awas, ya, karena ya ini adalah penyakit yang sangat-sangat banyak korbannya dan juga kemungkinan sembuhnya ya semakin dini diketahui, semakin gampang untuk sembuh. Oke, kenali dan cegah kanker serviks lebih baik daripada mengobati, memang. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan, ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Silakan Mas Nopri. Oke, saya jawab satu dulu ya. Ya, silakan dokter. Kanker tindakan operasi sesar itu nggak ada hubungannya dengan kanker serviks. Jadi yang beberapa kali pun sesar ya tidak berhubungan dengan kejadian meningkatnya kanker serviks. Kan saya bilang kanker serviks dikendalikan oleh inokulasi. Jadi ada penempelan si virus HPV, human papillomavirus, ke alat kelamin genital, ya. Dan contohnya gini, misalnya ini virus nempel misalnya di bibir vagina atau di liang vagina atau di penis, nah itu bisa terjadi inokulasi, ya. Terus apakah kondom mencegah terjadi kanker serviks? Nah, paling sering terkena kondom bisa mencegah kanker serviks nggak? Tidak, ya karena itu bukan hubungan antara cairan tubuh dengan cairan tubuh, dengan darah atau dengan sekresi, tapi hubungannya dengan inokulasi. Ya bisa aja, maaf ya, penisnya pakai kondom, tapi kan yang namanya si kumannya itu, virusnya itu ada misalnya di pangkalnya, di pangkal penis atau di bibir vagina, dan ketika terjadi persetubuhan, itu kan masuk ke dalam dia, gitu loh, ya. Satu. Yang kedua, untuk pap smear itu disarankan untuk setiap setahun sekali pada perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Kenapa? Karena semakin dini diketahui adanya gejala kelainan dari sel-selnya, nah itu semakin gampang ngobatinnya. Dan tidak perlu terjadi di angkat rahim, bisa aja cuma diangkat konisasi, diangkat serviksnya sedikit gitu. Dan beberapa kasus kalau dalam staging yang sangat-sangat awal itu dilakukan konisasi, sembuh, tidak perlu terapi yang lain, malah kadang-kadang pasiennya masih bisa hamil, ya. Yang sebenarnya kan sudah disebutkan tadi, keputihan salah satu gejala kanker serviks, kemudian adanya perdarahan setelah berhubungan seksual ataupun perdarahan di luar sikosit, bisa ada kemungkinan seperti itu. Jadi kalau saran saya sih, kalau Anda ragu, coba lakukan pap smear atau tes IVA yang paling gampang deh di Vaskes 1 di puskesmas sering dilakukan tes IVA. Iya, tes IVA dulu, kalau ada keraguan baru kita ke arah pap smear, ya. Jadi kadang-kadang kanker serviks itu tidak bergejala. Gejalanya orang keputihan, cuma perdarahan sedikit. Jadi orang nggak aware. Ibu-ibu nggak aware sehingga mereka menganggap nggak apa-apa. Tiba-tiba ada bahasa datang sudah ke dalam keadaan gawat, sudah ke dalam tahap lebih lanjut. Gitu loh. Jadi kalau saran saya sih ya, mau ada gejala atau tidak ada gejala, sebaiknya setiap tahun dilakukan pap smear. Oke, jadi memang baiknya memang dibuat jadwal ya dok, jadi mungkin rutin untuk pap smear gitu. Apalagi sekarang kan pap smear itu juga bisa dilakukan di Vaskes 1 ya dok. Nah, bisa terus ke rumah sakit kita juga di Bunda Alia juga melayani yang namanya pap smear. Kita juga langsung datang ke dokter Iwan untuk pap smear. Ya. Oke, kemudian ini dok, ada pertanyaan lagi dari Ibu Niken. Saya ada rencana vaksin HPV, tapi saya ada rencana juga untuk program hamil.
kira-kira mana dulu sebaiknya yang dilakukan dok? Vaksin dulu atau menunda kehamilan atau sebaiknya gimana gitu dok? Ya, ini namanya boleh aja yang mana dulu. Intinya kalau eh, ibu sebelum hamil lakukan vaksin, ya. Vaksin itu tidak mengakibatkan jadinya hambatan untuk hamil. Satu. Tapi kalau ibunya lebih condong mau hamil dulu, ya silakan. Tapi habis kalau udah hamil tidak boleh lakukan pap smear karena itu bisa terjadi nanti keguguran gitu. Ya jadi ya kalau saran saya sih kalau Anda belum hamil pap smear dulu. Tapi kan cuma sebentar aja kok, nggak sampai 1 menit dan juga efeknya juga tidak mengganggu terjadinya kegagalan atau terjadinya menghambat program untuk hamil. Untuk hamil, jadi nggak masalah ya dok? Nggak masalah. Dijalankan. Nah, kalau untuk usia yang udah menopause dok, masih beresiko untuk terkena kanker serviks nggak kira-kira dok? Iya, tetap. Ya, Ada resiko karena yang ya, namanya virus itu selalu ada. Walaupun memang waktu udah menopause tidak seksual aktif, memang. Tapi kan saya bilang ini inokulasi. Misalnya, maaf aja ya, inokulasi itu bisa terjadi dengan hubungan seksual, ataupun enggak. Ya kan? Yang 97% itu memang kena hubungan seksual. Tapi yang 3% itu bukan karena hubungan seksual. Misalnya bunda ke toilet umum, nah di situ virusnya ada, secara nggak sengaja termasuk ke inokulasi kena alat genital gitu, ya. Makanya kalau misalnya di WC umum, cobalah bawa sanitizer sendiri, alat buat apa, misalnya buka cairan sanitizer, ya, kayak alkohol ataupun cairan yang lain, kemudian dilap. Jadi kalau mau gunakan WC umum, sebaiknya dilakukan pembersihan dulu. Biar apa ya? Biar kita selain mencegah virus, bakteri, dan juga untuk higienis, untuk supaya kita tetap terjaga organ intim kita lebih sehat gitu, ya. Jadi terjawab nih dok, kebetulan ada salah satu pertanyaan yang menanyakan kalau kita ke toilet umum di mall bisa menjadi tempat pertukaran virus penyebab kanker serviks atau tidak? Betul, ternyata bisa. Jadi terjawab ya Ibu Dian pertanyaannya juga. Oke, kemudian kita lanjut lagi, ada pertanyaan, banyak sekali dok pertanyaannya. Kalau di sini ada yang bertanya, HPV sudah ada di Bunda Alia. Silahkan bisa langsung didaftarkan untuk vaksin HPV. Kemudian, nah ini dok, ini yang seru nih. Mungkin kalau pesertanya di sini semuanya sudah menikah kali ya dok. Di sini ada pertanyaan, kalau foreplay pakai tangan sebelum berhubungan badan bisa menyebabkan resiko kanker serviks nggak dok? Oh ya, ini agak sensitif. Pada resiko ya dok untuk itu. Mau pakai tangan, mau kagak, intinya kalau terjadi inokulasi gitu loh, itu bisa terjadi gitu. Ya sebaiknya kalau mau hubungan intim ya dicuci semuanya, organ kelamin, tangan segala macam dicuci dulu. Untuk apa? Untuk mencegah. Intinya mencegah itu untuk ya precaution supaya nggak terjadi. Ya, jadi mau pakai tangan atau enggak ya tetap aja kalau terjadi namanya inokulasi, terjadi namanya penempelan, ya bisa terjadi. Mau pakai tangan pun, mau pakai yang lain pun bisa gitu. Oke, jadi memang faktor higienitas juga perlu diperhatikan ya. Baik dokter. Oke, kita pelan-pelan lagi nih dok, banyak sekali pertanyaannya. Mungkin nggak sih dok kanker serviks itu karena keturunan dok? Ada yang bertanya seperti itu dok? Memang secara genetik ada beberapa orang yang susceptible, jadi gampang gitu loh, gampang terkena kanker serviks yang menurut penelitian, tapi nggak semua. Dan sekarang itu soal keturunan masih dianggap yang kemungkinan yang terkecil. Beberapa kasus kok satu keluarga ini yang perempuannya kok kena kanker serviks semua gitu. Ada yang seperti itu, walaupun nggak semuanya. Oke, jadi ada faktor juga yang faktor bisa genetik ada, ya. Tapi tidak setinggi yang kanker payudara. Karena ini kan kanker payudara karena genitas, karena perubahan dari dalam tubuhnya sendiri, sedangkan kanker serviks kan dari luar, dari virus. Oke. Ya, jadi memang itu lagi tadi kembali ya dok,
selain juga higienitas, walaupun memang ada juga sedikit faktor keturunan. Nah, ini kita lanjut lagi nih dok. Ada pertanyaan lagi. Apakah pemeriksaan HPV DNA lebih akurat dari pap smear? Gini, sepertinya HPV DNA itu untuk menunjang pap smear, ya. Jadi saling membantu. Jadi bukan berarti bahwa HPV DNA dengan pap smear itu dibanding-bandingkan. Jadi pap smear itu untuk melihat apakah sudah terjadi tidak, ya, lesi sudah terjadi bukan, si virusnya sudah memberikan suatu kelainan pada serviks, itulah pap smear, ya. Sedang HPV DNA itu untuk melihat apakah udah ada belum, ya, si DNA dari virus itu di dalam darah. Jadi dua itu saling berkaitan, saling membantu, bukan untuk dibandingkan. Nah, kenapa untuk dilakukan itu? Jadi kalau mau kita suntik vaksin, ya, kita lihat HPV DNA-nya, sama kita lihat pap smear-nya. Oke. Tuh, jadi kalau HPV DNA udah positif, udah pernah ya, nggak perlu disuntik. Kenapa? Virusnya udah ada dalam tubuh. Nah, pap smear itu untuk tahu ini udah ada gejala belum. Nah, kalau udah ada gejala, berarti kita masuk ke tadi yang kolposkopi dengan biopsi dan lain-lain. Tapi belum ada gejala, ya kemungkinannya bisa aja kan kita terinfeksi, tapi kita nggak sakit gitu. Kita masih sehat gitu loh. Ya, seperti zaman sekarang, zaman pandemi corona, ada berapa orang seperti OTG, orang tanpa gejala, dia ada virusnya, dia tes positif, tapi dia nggak ada gejala, dia santai-santai aja. Ya itu yang bahaya. Gitu. Ya waktu orang corona, tapi kalau kanker serviks enggak, ya. Oke, baik. Jadi memang pap smear ini menjadi suatu indikator ya dok untuk Ya, awal indikator. deteksi ya, oke. Jadi tetap harus berjalan bersamaan dengan HPV DNA tadi ya dok. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan, kalau kena kanker serviks atau saya penderita kanker serviks, bolehkah minum suplemen penambah darah atau makanan? Ada pantangan nggak kira-kira sih dok kalau yang kayak misalnya kanker serviks itu secara makanan gitu dok? Kalau makanan sih nggak ada hubungannya, kan kanker serviks bukan oleh virus, yang karena kalau virusnya nempel. Jadi soal makanan ya untuk menunjang sebenarnya, untuk tetap sehat ya kita naikkan imunitas, kita minum vitamin. Vitamin yang meningkatkan imunitas tubuh. Misalnya vitamin D, vitamin C gitu loh. Ya, dan kalsium. Untuk apa? Untuk meningkatkan imunitas tubuh sehingga kalau terjadi infeksi oleh virus, kita bisa menahan, kita bisa melawan balik tubuh kitanya. Karena kita langsung membentuk antibodi. Itu. Ya. Jadi memang ya tetap yang namanya suplemen kan mau apapun juga kita perlukan ya dok untuk itu tadi imunitas. Kita butuhkan termasuk kanker serviks ini. Dan kanker serviks ini kan lebih sering untuk terjadi gejalanya lebih cepat dan itu kalau imunitasnya turun. Ya, pada perempuan yang obesitas, yang merokok, yang dia pakai obat-obat imunosupresan, yang juga menggunakan desostestrol gitu, itu bisa lebih sering faktor risikonya sehingga lebih kemungkinan terjadi kanker serviks lebih besar. Oke, baik. Jadi, satu lagi nih dok, ada pertanyaan lagi yang menarik nih. Kalau pemakaian pil KB yang berkepanjangan nih dok, atau ya pil KB jangka panjang, bisa berisiko terkena kanker serviks nggak dok? Pil KB atau ini mungkin apa dok, alat kontrasepsi selain pil KB yang mungkin? Oh iya. Ya, memang ada beberapa studi yang melihat hubungan antara pil KB dengan kanker serviks. Ada beberapa studi yang mengkaitkan dengan pemberian hormon pada pil KB maupun hormon dengan KB suntik. Ada yang mengkaitkan ada beberapa koneksi terjadinya kanker serviks lebih tinggi. Tapi kalau mau saya ini koneksi tidak langsung. Jadi orang yang melakukan pil KB dia untuk mencegah kehamilan, ya. Secara dalam pikiran dia bebas melakukan hubungan seksual gitu loh. Jadi korelasinya ke situ ya dok. Nah, akhirnya ke sana gitu loh. Ya, bukan dengan pil KB langsung, dengan pil KB disuntik, dengan pil KB atau disuntik dia langsung terkena kanker serviks, enggak. Tapi secara tidak langsung. Oke,
sama kayaknya kalau kayak sekarang itu orang begitu dia udah vaksin COVID dia merasa dia oh udah saya udah bebas Iya, nih kalau gitu kan. COVID dia merasa udah enak, dia merasa dia kemana-mana, kena juga Iya gitu. iya iya. Jadi memang korelasinya lebih ke situnya ya dok, pil Itu KB-nya itu gitu. korelasinya. Baik baik dok. Oke, kemudian kalau sudah terkena kanker serviks, ada kemungkinan kena lagi nggak dok? Atau bagaimana dok? Ya itu kan tergantung, Tetap ya dok ya. tetap tergantung imunitas. Ya, kalau dikasih vaksin HPV pun berarti kan kita udah pernah kena kanker, kena kumannya, udah berkenalan tubuh kita. Hmm. Nah, fungsi vaksin itu bukan mencegah, ya, bukan mencegah 100%. Memang bisa mencegah, ya, tapi dia juga berfungsi untuk mengurangi gejala supaya kita nggak jatuh ke dalam staging yang lebih parah gitu. Ya, jadi kalau udah pernah kanker cervix bisa kena lagi ya? Ya pasti kena. Kalau terjadi inokulasi. Oke. Tuh, tapi kan kalau yang udah pernah kanker cervix mungkin imunitasnya udah naik, udah ada. Atau pasien nomor vaksin imunitas sudah ada. Jadi bisa fight back, bisa melawan balik. Oke, jadi memang udah ada sistem imun yang di dalam tubuh yang membantu, tapi tetap tidak serta-merta dengan bebasnya lagi ya dok, tetap harus ada pakem-pakemnya tadi, betul dok. Kita kan sekarang suka terlena kan, merasa aman, masa aman, nah jadinya ke sana. Iya iya. Nah kalau untuk mereka atau para perempuan yang belum pernah berhubungan seksual gitu dok, kemungkinannya juga tetap ada berarti ya dok ya? Atau harus tetap dengan melakukan hubungan seksual dia? Kemungkinan kena. Kalau dia belum pernah berhubungan seksual gitu dok? Ya kan kita itu udah Air dari toilet tadi ya mungkin ya dok ya, bisa. 1% karena hubungan seksual, yang 3% karena inokulasi, penempelan. Saya bilang tadi, WC umum bisa, atau pemakaian alat, misalnya maaf, dalam yang berbarengan gitu loh. Nah bisa terjadi. Jadikan catatan bunda-bunda memang bahwa bukan hanya semata melewati fase berhubungan seksual ya dok, berarti tetap ada faktor yang lain gitu yang perlu diperhatikan, higienitas tadi, terus mungkin juga pola makan kali ya dok ya, atau sistem Pola makan imunitas. berhubungan dengan itu kan, dengan imunitas tubuhnya ya dok ya. Ya, ini ada yang menarik nih pertanyaannya. Sejauh apa IDI memandang perkembangan pasien di Indonesia yang terkena kanker serviks dan upaya apa yang dilakukan untuk mengurangi angka pasien terjangkit kanker serviks? Mau diulang mas, nggak jelas. Oh ya, nah jadi ini ada pertanyaan sejauh mana dari IDI ini dok memandang perkembangan pasien pasien di Indonesia yang terkena kanker serviks dan upaya apa sih yang dilakukan dari IDI untuk mengurangi saya baca dulu deh. pasien. Ini dok atas nama Ibu Ayatullah. Atau mungkin dokter bisa pilih dari situ pertanyaannya dok yang mana mas? Sebentar ya. Saya minum dulu ya. Saya minum dulu ya. Saya nggak dicari, saya minum dulu. Loh, batu-batu. mungkin saya sambil merangkum pertanyaannya. Bentar. Pertanyaannya banyak sekali. Mana? Oke. Nah ini, Kuma ini ya. Sejauh apa itu memandang perkembangan pasien Indonesia yang terkena kanker serviks dan upaya apa yang mengurangi angka kejadian penyakit kanker serviks tersebut? Sebenarnya bukan dari IDI, tapi dari Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan, di mana sekarang pun di Dinas Kesehatan bersama dengan POGI, ya, itu kita sering melakukan namanya pemberian untuk IFA-tes contohnya. Ya, IFA-tes salah satu program dari POGI dengan Dinas Kesehatan dan Departemen Kesehatan untuk screening awal, ya, screening awal, dan juga kita memberikan namanya penyuluhan, memberikan pengertian pada ibu-ibu untuk tentang kanker serviks dan juga untuk pencegahan awal kanker serviks, itu loh, ya.
Ya, itu sudah sering dan lama dilakukan. Coba kalau ibu datang ke puskesmas tanyain tentang program IFATES. Nah, itu salah satu program dari POGI dan program dari Dinas Kesehatan. Oke, baik. Jadi POGI ini adalah Persatuan Dokter Objin ya, Dok. Mungkin orang tahu kalau POGI itu adalah perkumpulan atau persatuan ya, Dok? Perkumpulan ya. Apa sih? Perkumpulan atau itu adalah perkumpulan Dokter Objin Indonesia ya, Dok. Oke. Ini ada pertanyaan dari YouTube juga, Dok, yang tidak bisa masuk ke Zoom. Ada pertanyaan dari YouTube, ada yang menanyakan mengenai kalau misalnya mengalami kanker serviks dalam kondisi hamil, apakah bayinya beresiko, Dok? Oh iya, sebenarnya kalau kanker serviks dengan kehamilan, ya sebenarnya resiko terhadap bayinya sih nggak ada, ya terhadap bayinya nggak ada. Jadi itu dua entitas yang sangat berbeda gitu loh. Kalau si bayi itu kan di dalam rahim, kan ini kan di serviks di luar. Oke. Sering terjadi kita dapat pasien-pasien dengan kanker serviks tapi dia hamil. Ya udah nggak masalah, ya. Jadi si bayinya nggak masalah, mungkin kita lahirkan. Nah setelah kita lahir baru kita untuk terapi kanker serviksnya. Iya, betul. Ketika kita apa-apain kanker serviknya kalau udah terdeteksi ketika dia sedang hamil. Ya kita lanjutkan kehamilannya, kita awasi secara ketat untuk mencegah komplikasi dari si kehamilannya. Soal kanker serviknya ya paling kita ya, terapi untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk mengurangi keluhan si pasien dengan pendarahan, dengan keputihan. Ya, kita kasih terapi untuk simptomatisnya. Tapi untuk terapi sendiri terhadap kanker serviksnya kita nggak lakukan. Oke. Gitu. Untuk itu sih sebenarnya nggak ada masalah ya, Dok, mereka yang Nggak berhubungan dengan si bayi nggak ada masalah. Si janin nggak perlu khawatir ya, Dok. Oke. Lebih baik kalau memang ada keraguan-raguan ya silakan datang untuk konsultasi dengan dokter kandungan. Apa isinya tidak salah arahannya, Dok. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya, Dok. Parah banget ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung bisa di-onin videonya aja, Dok. Kalau kita baca satu persatu ini kayaknya banyak banget. Kebanyakan ya. Kesempatan mungkin 3 penanya yang bisa live, bisa langsung, bisa di-onin videonya dan suaranya, bisa bertanya langsung ke Dokter Iwan. Bisa nanya. Silakan dengan Ibu Ulfa Wahya ya. Silakan Ibu. Selamat siang, Dok. Assalamualaikum. Siang Ibu Ulfa. Saya mau nanya, Dok, seandainya wanita yang kena kanker serviks tetap berhubungan dengan suaminya, apakah suaminya akan terkena, Dok? Berpengaruh nggak terhadap suaminya? Nah, sekarang gini, ya kanker serviks tetap berhubungan, ya kan? Sebenarnya kan nggak nyampe bagi si ibunya juga, ya. Anda keluar darah, ada baunya juga, ya. Saya yakin si suami pun akan tega gitu, nggak akan tega untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang istri yang menderita kanker serviks. Satu, istrinya nggak akan menikmati. Kedua, dia akan merasakan bau. Ya, ketiga terjadi pendarahan dan keputihan. Kamu sama sekali nggak terbangkit hidupnya. Satu. Yang lain adalah itu ada lesinya mengandung virus. Nah, saya bilang tadi pada laki-laki pun bisa terkena, tapi bukan kanker serviks karena laki-laki nggak punya serviks. Laki-laki adanya penis, jadi bisa kena kanker penis. Ya, awalnya mungkin sudah kutil kelamin aja, di penis ada kutil. Ya, tapi kalau dalam keadaan di mana dia sama kayak perempuan kan, sama kayak seorang wanita, dia mengalami imunitas tubuhnya menurun, ya, terus keadaan yang memungkinkan terjadinya kanker serviks lebih besar, dia kan terkena juga, tapi kenanya kanker penis. Gitu. Ya soalnya gini, Dok, maksudnya kan tadinya wanita itu kan udah kena kanker serviks, tapi kan tidak terdeteksi sebenarnya, Dok, gitu kan. Jadi sering berhubungan. Nah, ketika sudah pada tahap berapa baru ketahuan dia kanker serviks, itu dia maksud saya jadi berpengaruh terhadap suaminya nggak seperti itu. Bukan kalau udah ketahuan parah, bau, berhubungan seperti itu, Dok. Ya, kalau mungkin udah terlanjur ya mau gimana lagi gitu, udah terjadi. Ya, maksudnya gitu. Jadi suaminya harus diperiksa juga ya, Dok? Kalau suaminya sih sebenarnya kalau laki-laki itu lebih jarang ya. Kenapa?
Karena laki-laki kan di luar, dicuci. Ya kan? Jadi lebih laki-laki terkena kanker penis itu lebih jarang. Apalagi kalau disirkumsisi kan itu lebih jarang. Jadi kan kalau misalnya dia maaf ya berhubungan pernah diinokulasi, nah kan dicuci dibikin sabun bersih gitu. Ya sebaiknya lebih sedikit sekali kejadian kanker penis. Ya kecuali ya tidak melakukan higienis gitu ya. Makasih dok. Ya makasih. Ya, mungkin ada 2 kesempatan lagi, ada yang mau bertanya, boleh di-on-kan mic-nya dan videonya. Saya dong Andriani atas nama Oh, Andriani. silakan Ibu Andriani. Selamat siang dok. Selamat siang. Maaf, ini dok, saya pernah dicek IVA di tahun 2016. Ya. Hasilnya sih dibilang positif kalau saya serviks ya dok. Saya langsung dirujuk dong. Rumah Sakit Agung, setelah itu di Fatmawati, Rumah Sakit Agung terdeteksi tidak ada apa-apa. Tapi saya tetap dioper ke Fatmawati. Setelah di Fatmawati, saya juga dicek di laboratorium, di ultrasonografik itu saya nggak ada masalah. Karena mungkin karena ada dinding yang luka itu termasuk serviks bukan ya dok ya? Gini Bu, tes IVA itu bukan untuk menjudge langsung untuk kanker serviks. Iya benar. Tes IVA itu untuk mendeteksi adanya kelainan pada sel-sel di serviks. Tes positif pun bisa karena ibu servisitis, radang pada serviks itu bisa di tes IVA positif. Mungkin salah penampaiannya nggak tepat ya kalau dibilang kena kanker serviks, nah gitu loh. Ya itu terlalu, ibunya kan langsung stres down gitu. Pasti dong. Ya. Tapi ternyata pas dites lagi bukan, emang bisa. Jadi tes IVA itu untuk melihat apakah ada kelainan pada sel-sel di serviks. Ya, kelainan itu bisa karena kanker serviks bisa karena itu infeksi itu bisa karena alergi pun bisa, ada kelainan di situ. Nah kalau tes IVA positif, kita lanjut ke tahap kedua, kita lakukan pap smear. Kita ambil selnya, kita lihat apakah itu ke arah ke kelainan di sel berupa infeksi, radang, atau itu ke arah ke kanker. Oh ya, kebetulan bulan kemarin juga mens saya juga agak lama, terus agak lama gitu dok, agak kehitaman. Saya juga pikir apa ini yang kemarin seperti 2016 itu akan terjadi lagi atau? Oh ya kalau soal menstruasi kehitaman, saya nggak bisa menjelaskan di sini ya Bu ya. Ya, berarti jadi tetap mesti harus datang terus harus cek IVA ya dok. Untuk pendalaman apakah biasanya sih kalau kanker serviks itu darah lebih segar ya, bukan hitam seperti air. Oh iya. Dan untuk tahu ini kanker serviks enggak ya, enggak setiap orang pada gangguan perdarahan itu kena kanker serviks ya. Jarang, emang kalau 70% wanita datang dengan gangguan haid itu karena gangguan hormonal. Jadi nggak semua langsung kalau ada perdarahan, wah itu kanker serviks, enggak. Jadi jangan terlalu tinggi. Ya, baik dok. Terima kasih banyak ya dok. Bu. Ada lagi? Silakan kalau ada yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Iwan. Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Ibu Aziza? Ya. Oh ya, silakan Ibu. Ya, silakan Bu. Saya mau tanya dok, apa mungkin ketika misalnya sudah pernah, saya memang belum pernah IVA, belum pernah tes apa-apa pap smear, saya cuma tanya aja, ketika kita sudah pernah mengalami tumor ya kan, terus habis itu sudah pernah pengangkatan rahim, apa mungkin dok kalau ada indikasi ke arah kanker serviks? Nah, saya tanya soalnya lagi. kan kadang-kadang saya takut juga, soalnya sudah pernah 4 kali melahirkan secara normal. Katanya sih nanti takutnya ada terinfeksi. Soalnya kan kadang-kadang ada mungkin waktu di bidan itu alat-alatnya mungkin atau apa. Kadang-kadang saya kan takut sendiri dok. Soalnya kan kadang-kadang setelah melahirkan keputihan seperti itu. Cuman nggak begitu berbau. Mas saya kan takut dok. Cuman tanya aja sih dok. Ya kalau
biasanya kalau fasilitas kesehatan kan alat-alatnya udah steril Bu, jadi Ibu nggak usah takut ya. Kecuali maaf kalau orang-orang yang melakukan tindakan medis tapi bukan seorang paramedis, nah seperti kayak alternatif, nah itu kan dia nggak steril, dia tidak memperhatikan higienitas, itu mungkin bisa, tapi saya nggak bisa menjudge seperti itu. Ya tapi kalau orang kesehatan yakin, karena dalam pendidikan kita, walaupun perawat, bidan, dokter, semua paramedis itu wajib untuk melakukan namanya tindakan antisepsis dan antisepsis. Jadi memperhatikan higienitis dan kesehatan dari dirinya dan maupun alat-alat yang kita gunakan, gitu. Ya. Dan pertanyaan Ibu soal banyak melahirkan karena kanker serviks, ya kan saya bilang tadi kan karena imunitas. Jadi karena inokulasi dan imunitas itu yang paling penting. Ya. Soal tadi satu lagi pertanyaan apa yang pertama Bu? Pernah angkat rahim? Iya, soalnya waktu itu ada tumor, terus ternyata sama dokternya, ini kayaknya ini memang harus diangkat Bu, gitu. Angkat tumor, angkat rahimnya. Iya dong. Angkat rahimnya? Iya. Nah, serviksnya diangkat enggak? Waktu itu sih kayaknya sih enggak dok. Nah kalau apa beda ya dok ya? Iya. Antara rahim sama serviks itu? Bukan gini maksudnya. Nah, kalau angkat rahim itu ada dua macam, angkat subtotal dengan angkat total. Ya, angkat subtotal dan total. Kalau subtotal, ya serviks Anda masih ada. Berarti karena kanker serviks pun masih bisa. Kalau total, bukan kanker serviks namanya. Bisa juga bisa, tapi kanker vagina. Bisa. Jadi itu pun emang nggak ada serviksnya, namanya virus itu kan nempel di mana aja. Kalau emang ada serviksnya di serviks. Tapi kalau udah nempel di vagina, di ujung vagina, maksudnya kan serviks udah nggak ada nih, berarti vaginanya kan dijahit ya. Nah ujungnya itu bisa kena. Tetap aja yang namanya pemeriksaan pap smear, walaupun dia nggak punya, sudah pernah angkat rahim, kita tetap melakukan tindakan pemeriksaan pap smear. Ya untuk menilai, jangan-jangan di situ juga bisa terjadi gitu. Iya dok. Oke. Makasih dok. Sama-sama Ibu. Si ada lagi nggak kira-kira bertanya? Yang dok. Siapa ini Ibu? Saya Ibu Fatima dok. Oh. Kalau ada kameranya Bu nggak kelihatan ya? Oke, silakan Ibu Fatima. Ya dok, mau nanya dok. Kalau kita punya genetik ya dok, dengan kanker, apa itu kita akan terkena dengan kanker yang sama atau dengan beda jenis tapi tetap kanker gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, gimana cara kita tuh bisa sembuh dari kanker, di stadium berapakah kita sembuh dari kanker? Tuh, apa harus kemo? Itu yang kedua ya dok. Nah yang ketiga, biasanya kita ketemu di luaran sana dengan kanker yang begitu banyak rupanya, tapi sudah stadium akhir dan tidak bisa tertolong lagi. Itu bagaimana ya dok? Itu aja sih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Jadi kankernya kan beda-beda Bu. Misalnya yang kalau kanker serviks itu jarang yang disebutkan berhubungan dengan genetik. Kan saya kanker serviks itu lebih sering karena infeksi yang disebabkan oleh human papillomavirus. Jadi karena infeksinya, ya bukan dari dalam tubuh kita, tapi dari luar. Nah soal genetik memang ada, tapi kecil. Jadi pada pasien-pasien yang punya genetik kemungkinan terjadi kanker serviks, itu dia punya reseptornya lebih tinggi, lebih mungkin terkena dibandingkan dengan orang lain gitu, ya. Jadi kalau ibu kena kanker payudara, ada hubungan dengan kanker serviks? Tidak ada. Kanker payudara itu berhubungan dengan kanker ovarium, karena sama-sama di dalam tubuh yang berhubungan dengan hormon dan genetik gitu, ya. Jadi nggak usah takut, jadi nggak usah trauma, nggak usah parno dengan, waduh kalau orang di sana kena kanker payudara, nanti saya kena kanker serviks. Ya enggak, beda entitasnya beda, sangat-sangat beda sekali. Ya silakan ada lagi. Ibu Fatima. Oke, Bu Fatima terjawab pertanyaan Bu Fatima. Stadium berapa ya dok kita bisa sembuh dari kanker?
Sebenarnya sih untuk kemungkinan sembuh itu relatif ya. Semakin awal itu semakin sembuhnya semakin besar. Kalau pada saat sekarang stadium 1 ya itu kemungkinan sembuhnya sekitar sampai 95%. Ya, tapi kalau stadium lanjut 2A aja sudah berkurang sampai 60%. Ya, kalau stadium di atas 2B itu cuma sekitar 20-35%. Padahal stadium 4 itu udah tinggal tunggu aja. Ya. Karena kanker cervix itu nggak nyamannya itu dia menekan, menggerogoti. Dia memang jarang untuk sebar kemana-mana, tapi menggerogoti daerah sekitar situ. Itu mengganggu nanti proses BAB, mengganggu proses BAK gitu loh. Ya. Menurunkan imunitas ya, Dok? Sebenarnya kalau namanya semua kanker akan menurunkan imunitas, Bu. Karena semuanya akan dipakai untuk menyerang si kanker, walaupun dia tetap kuat kankernya. Itu. Jadi semua pasien-pasien kanker pasti imunitasnya akan menurun. Terima kasih, Dok. Oke, makasih. Dok, mau nanya, Dok. Ya, silakan, Bu. Itu dari Panmas ya, dari PKK Panmas, silakan Bu. Iya. Dok, apakah pemeriksaan tes IVA itu akurat ataukah harus pap smear? Karena kan kayak model misalkan sekarang kita corona nih, kan kalau rapid test tidak akurat, kita harus swab. Apakah sama untuk pemeriksaan kanker di antara di tes IVA dengan pap smear gitu, Dok? Terima kasih. Ya, nggak ada satu tes pun di dunia ini yang 100%, nggak ada. Semua pasti ada kekurangannya. Ya, tes IVA itu sensitif. Sensitif dalam arti dia kalau misalnya ada kelainan di serviks itu akan menimbulkan gejala. Menimbulkan reaksi. Ya, ya. Kalau misalnya itu negatif, kemudian tapi kecurigaan ada, misalnya dia seksualnya aktif, berganti-ganti pasangan, tetap pap smear kita lakukan gitu. Ya, makanya pap smear itu ya kita lakukan, makanya bukan ada gejala aja, tapi disarankan suatu kewajiban sepertinya. Seharusnya suatu kewajiban. Ya, perempuan yang pernah melakukan hubungan seksual diwajibkan untuk pap smear seharusnya. Untuk apa? Untuk mencegah, untuk mendeteksi ini. Kalau terjadi kemungkinan terjadi kanker serviks, kita sudah bisa melakukan terapi sehingga kemungkinan sembuhnya besar gitu. Nah, tes IVA ini memang dipakai kenapa? Karena dia murah. Dia murah, cuma asam cuka doang. Dan dilihat dengan mata kita gitu. Nah, kalau itu ternyata positif lebih besar chance-nya untuk dilakukan pap smear. Ya. Bisa dimengerti, Bu Khadijah? Ya, karena kami di PKK memang sudah disarankan untuk tes IVA, bahkan kalau di PKK itu sampai ada lomba untuk penyuluhan IVA seperti itu, Dok. Iya, seperti halnya kita yang paling gampang adalah tes IVA, paling murah. Ya karena ya tahu sendiri negara kita ya bukan negara yang kaya raya, yang semuanya banyak gitu kan, seperti negara lain. Nah, makanya tes IVA dipakai. Kalau memang ada kecurigaan, kita lanjut ke pap smear gitu. Ya, bukan berarti dengan tes IVA negatif tapi Anda bebas dari kanker serviks, bukan. Ya, tapi kan lebih seringnya ke sana. Iya. Ya. Oke, terima kasih, Dok. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir kita, setelah itu akan kita tutup, kita akan umumkan pertanyaan yang akan kita pilih. Jadi kita berikan kesempatan satu terakhir. Bisa ada yang ingin bertanya terakhir pertanyaannya ke Dokter Iwan langsung? Saya mau tanya dong. Ya, silakan Ibu Josephine. Oh iya, terima kasih kesempatannya Dokter Iwan. Saya Josephine mau tanya, untuk vaksin HPV itu baiknya dilakukan per berapa lama ya, dan seberapa efektif? Nah, terima kasih sebelumnya. Ini, vaksin HPV ya itu dilakukan secara 3 kali, ya 0 bulan. Jadi dilakukan kapan aja? Ketika ibu sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat dalam arti satu, kalau ibu belum pernah melakukan hubungan seksual, langsung divaksin tanpa pemeriksaan HPV DNA ataupun pap smear. Ya, jadi kalau udah melakukan hubungan seksual, makanya disarankan untuk melakukan pap smear dulu
dan pemeriksaan HPV DNA untuk melihat apakah ibu masuk nggak kandidatnya, masuk nggak nih untuk dilakukan tindakan penyuntikan vaksin. Nah, kalau udah termasuk kandidat yang vaksin, ya ibu vaksinnya bagus, ibu pernah melakukan hubungan seksual, ibu juga HPV DNA negatif, nah itu divaksin. Kapan aja bisa. Jadi 0 bulan, 1 bulan, 5 bulan kemudian, 3 kali satu paket. Nah sampai sekarang, sejak tahun 80 sampai sekarang udah 30 tahun, itu ternyata masih efektif. Kita efektif lihat dari mana? Dari kejadian sel serviks pada pasien-pasien dengan kanker serviks, pasien-pasien dengan divaksin, kemudian apakah dia terkena kanker serviks? Enggak. Ternyata kecil kemungkinan terjadinya. Yang kedua, dicek lagi antibodi terhadap HPV DNA-nya. Ternyata masih tinggi. Sekitar 85-90%. Sudah 30 tahun masih tinggi. Jadi sampai sekarang belum ada disarankan untuk dilakukan booster. Ya, booster untuk meningkatkan lagi imunitasnya gitu. Jadi sekali suntik sampai sekarang masih ada penelitian yang membuktikan bahwa pasien dengan disuntik dengan vaksin itu wajib disuntik lagi beberapa waktu kemudian gitu. Oke, sudah selesai Bu? Udah terjawab pertanyaannya Bu Sepin? Iya, sudah. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama Bu. Kalau bisa langsung datang juga, nanti bisa disuntik dengan Dr. Iwan, Dok, bisa ya. Kalau mioma uteri itu suatu, sebenarnya gini, 70% tiap perempuan itu ada miomnya 70%. Jadi dari 7 dari 10 perempuan ada miomnya. Miom itu suatu tumor jinak dari rahim. Yang sel-sel dari otot rahim dia berubah bentuk menjadi tumor jinak. Dan tumor jinak itu tidak ada hubungannya dengan serviks. Ya, ke serviks ini kan karena infeksi oleh kuman papillomavirus, oleh virus. Yang virus itu menyerang epitel dari si serviks sehingga mengakibatkan suatu reaksi pembentukan jaringan yang salah, jaringan yang berarah ke arah kanker gitu, bentuk papil-papil dia itu. Jadi antara miom dengan kanker serviks itu nggak ada hubungannya. Terima kasih untuk para bunda dan bapak-bapak dan ibu sekalian, ayah dan bunda. Terima kasih sudah hadir di Zoom meeting ini dan semoga informasi yang kita diskusikan saat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.